Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 777. Kita telah tiba di pelajaran ketiga dengan judul Anak yang Dijanjikan. Kita masuk di Sahabat Petang dengan sajian beberapa ayat penting yang harus kita baca. Yesaya 2 ayat 2 dan juga ayat 3, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, Keluaran 24 ayat 16 dan 17, Yesaya 44 ayat 24, Ibrani 1 ayat 10, Lukas 1 ayat 31 dan 32, Ibrani 1 ayat 5. Ayat hafalan Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami yang maha tinggi, pencipta dan juga penebus kami. Saat ini ya Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahaminya, serta firman ini mengangkat iman kami lebih setia hanya kepadamu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Sempurnakan doa kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sahabat kita, Sahabat Petang, mengatakan, segera setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menjanjikan mereka benih. Tanda kutip, benih. Seorang anak yang akan membebaskan mereka dari musuh, memulihkan warisan yang telah hilang, dan memenuhi tujuan sebagaimana mereka diciptakan. Kejadian 3:15. Anak ini akan mewakili dan menebus mereka oleh mengambil tempat mereka dan pada akhirnya menghancurkan ular itu. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Dan bukan itu saja, Adam dan Hawa menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, berharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi kegenapan janji itu bertangguh. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 28. Saudara dan saudariku, janji itu kemudian dikonfirmasi kepada Abraham. Allah berjanji kepadanya bahwa dia akan memiliki benih, seorang anak yang melaluinya semua bangsa di bumi akan diberkati. Boleh kita baca Kejadian 22 ayat 16-18 dan Galatia 3:16. Dan Allah melakukan hal yang sama dengan Daud. Dia berjanji kepada Daud bahwa putranya akan diangkat oleh Allah sebagai putranya sendiri dan akan ditetapkan sebagai penguasa yang benar atas semua raja di bumi. 2 Samuel 7 ayat 12-14, Mazmur 89 ayat 28-30. Apa yang Adam dan Hawa, Abraham atau Daud mungkin tidak pernah membayangkan, bagaimanapun adalah bahwa putra penebus mereka adalah Allah sendiri. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, janji yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa, juga kepada Abraham dan juga kepada Daud, ada janji benih dari seorang anak yang disebut penebus semua manusia yang berdosa. Adam berharap, Abraham berharap, Daud berharap. Namun wujud itu tiba saat kedatangan Yesus menjelma sebagai manusia. Saudara dan saudariku, dari sana kita dapat melihat bahwa penebus yang telah dinantikan oleh Abraham, yang telah dinantikan oleh Daud, bahkan oleh nenek moyang mereka Adam dan Hawa, telah datang. Sekarang kita yang hidup di zaman ini menantikan juga penebus, yaitu Yesus Kristus, tapi bukan lagi sebagai manusia di dunia ini, tetapi sebagai Tuhan
datang di awan-awan untuk menjemput semua umat-umat tebusan dan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak taat kepadanya semasa hidupnya. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita masih meragukan janji yang telah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Demikian juga kepada Abraham dan juga kepada Daud dan juga kepada kita saat sekarang ini, janji kedatangannya yang tidak lama lagi. Boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk sahabat petang. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini membawa hubungan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya kami memiliki iman yang teguh untuk mempercayai janji yang Tuhan telah berikan bahwa Yesus datang sebagai manusia dan mati di kayu salib menjadi penebus semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Dan Tuhan kembali juga berjanji kepada kami bahwa Yesus akan datang kembali di angkasa menjemput semua umat-umat tebusan. Kiranya kami umat-umat berpengharapan tetap teguh dalam iman kami, menyongsong kedatangan Yesus yang telah dijanjikannya itu. Berkati semua pemirsa, kasih Tuhan menjadi bagian mereka masing-masing. Bila ada yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati. Berikan berkat sorga menjadi bagian dia. Penuhkan sukacitanya, sempurnakan sukacitanya. Apabila ada ulang tahun pernikahan, Tuhan berikan, tambahkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dan berkat-berkat berlimpah Tuhan berikan baginya. Bila ada yang merayakan dan mengingat atau mungkin diingatkan hari ulang tahun baptisannya, Tuhan juga berkati agar mereka dapat berkomitmen kembali memperbaharui janji baptisan mereka untuk lebih setia bagi Tuhan bila selama ini mereka telah jauh dari Tuhan. Bila ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Bila ada di dalam pergumulan, Tuhan lepaskan dari pergumulannya dan berikan jalan keluar. Bila ada dalam keadaan duka, Tuhan hibur dengan penghiburan sejati yang datang dari sorga. Terima kasih Tuhan, banyak yang harus kami pinta, Tuhan mengetahuinya. Sempurnakanlah doa kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk sahabat petang. Kita berjumpa kembali di hari Minggu. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.